Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yaitu semantik. Yang pertama, saya akan membacakan anggota kelompok 4: Annisa Hikmah Ramadhani Aziz, Andi Zulfadilah Kaharudin, Cynthia Aprilianti Norak, Hagia Sophia, dan Elza Amalia Amanda. Sebelum membahas materi semantik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Materi pertama, pengertian semantik akan dibacakan oleh Annisa Hikmah Ramadhani. Apa sih semantik itu? Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, sema, kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik atau dalam bahasa Prancis disebut signe linguistique. Selanjutnya, pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Morris. Charles Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kedua, menurut J.W.M. Verhaar. J.W.M. Verhaar mengemukakan bahwa semantik atau dalam bahasa Inggris semantics berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Yang ketiga, menurut Lehrer. Menurut Lehrer, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hagia Sophia. Hubungan semantik dengan tatanan ilmu sosial lain. Yang pertama, semantik dan sosiologi. Semantik berhubungan dengan sosiologi dikarenakan seringnya dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata tertentu untuk mengatakan sesuatu dapat menandai identitas kelompok penuturnya. Contohnya, penggunaan atau pemilihan kata cewek atau wanita akan dapat menunjukkan identitas kelompok penuturnya. Kata cewek identik dengan kelompok anak muda, sedangkan kata wanita terkesan lebih sopan dan identik dengan kelompok orang tua yang mengedepankan kesopanan. Yang kedua, semantik dan antropologi. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi dikarenakan analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan dapat menjadikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya, penggunaan atau pemilihan kata ngelih atau lesu yang sama-sama berarti lapar dapat mencerminkan budaya penuturnya, karena kata ngelih adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat Yogyakarta, sedangkan kata lesu adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat daerah Jombang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elza Amalia Amanda. Perkembangan pemarolehan semantik. 1. Tahap penyempitan makna kata. Tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Yang kedua, tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini,
kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Jadi, yang dimaksud dengan anjing atau guguk dan kucing atau meong adalah semua binatang yang berkaki 4, termasuk kambing dan kerbau. Yang ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam suatu medan semantik. Pada mulanya, proses ini berlangsung jika makna kata-kata yang digeneralisasi secara berlebihan semakin sedikit setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi ini dikuasai oleh kanak-kanak. Yang keempat, tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Jadi, semakin banyak anak-anak mengamati lingkungannya akan sangat membantu sekali dalam memperoleh makna kata-kata dari satu konsep. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia Aprilianti Norak. Jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris. Beberapa penganut aliran behavioris ini memiliki beberapa sikap umum. Di antaranya yaitu 1. Tidak ada perbedaan esensial di antara tingkah laku hewan dan manusia. 2. Beberapa penganut aliran ini tidak terlalu yakin dengan istilah yang sifatnya mentalistik. Yang ketiga, lebih mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor bawaan. Yang keempat, mekanisme atau determinasi. Contoh, seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. Yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif ini melihatkan makna yang sekarang ini sedang berlaku. Makna dari kata itu ada ketika pertama kali muncul. Semantik jenis deskriptif ini hanya memperhatikan makna sekarang saja. Contoh, sekarang, juara adalah orang yang mendapatkan peringkat teratas. Sebelumnya, juara adalah pengatur atau pelerai dalam persabungan ayam. Yang ketiga, semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah yang pertama, kompetensi atau kompetens, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Yang kedua, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Yang ketiga, struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbaharui. Yang keempat, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Contoh, masih duduk, kakak sudah tidur. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Contoh, absurd dalam KBBI itu tidak, masuk akal, mustahil. Yang keenam, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Contoh, dalam bahasa Indonesia, padi. Dalam bahasa Jawa, pari. Fonem D dan R berkorespondensi. Yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa semantik logika, mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika, yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut semantik. Yang kedelapan, semantik struktural. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjemah dalam unsur berupa fonem, morfem, kata,
frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Materi selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Annisa Hikmah Ramadhani. Jenis-jenis makna. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal atau dalam bahasa Inggris lexical meaning, semantic meaning, external meaning adalah makna kata yang berdiri sendiri baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk kompleks atau turunan. Dan makna yang ada tetap seperti apa yang dapat kita lihat dalam kamus. Contohnya, contoh yang pertama yaitu Dira sedang bercermin di depan kaca spion motornya. Kaca artinya benda yang keras, biasanya bening dan mudah pecah. Contoh yang kedua, piring yang dipegang oleh Gita berisi nasi putih dan beberapa lauk yang ada di sampingnya. Arti piring adalah wadah berbentuk bundar, pipih, dan sedikit cekung yang terbuat dari porselen dan lazimnya digunakan sebagai tempat untuk meletakkan nasi beserta lauk pauknya. Yang kedua, makna konseptual. Makna konseptual yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas asosiasi atau hubungan apapun. Contohnya, pertama yaitu ibu memiliki makna konseptual seorang wanita yang telah melahirkan seseorang. Contoh kedua yaitu bunga. Bunga memiliki makna konseptual bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, biasanya elok warnanya dan baunya harum. Yang ketiga, makna generik. Makna generik adalah makna konseptual yang luas, umum, dan mencakup beberapa makna konseptual yang khusus atau sempit. Contohnya, sekolah dalam kalimat sekolah kami menang bukan saja mencakup gedungnya, melainkan guru-guru, siswa-siswa, dan pegawai tata usaha sekolah pun juga bersangkutan. Jenis semantik yang keempat yaitu makna spesifik. Makna spesifik adalah makna konseptual, khas, dan sempit. Contohnya, jika berkata ahli bahasa, maka yang dimaksud bukan semua ahli, melainkan seseorang yang mengahlikan dirinya dalam bidang bahasa. 5. Makna asosiatif. Makna asosiatif disebut juga makna kiasan atau pemakaian kata yang tidak sebenarnya. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata dengan keadaan di luar bahasa. Misalnya, kata bunglon berasosiasi dengan makna orang yang tidak berpendirian tetap. Keenam, makna konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap kata yang diucapkan atau didengar. Contoh, pertama, kakek menutup mata selamanya. Kedua, ia dijadikan kambing hitam dalam persengketaan tanah itu. 7. Makna efektif. Makna efektif merupakan makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa. Contoh, dari kata yang mengandung makna efektif adalah anjing, jujur, dan pemerkosaan. Kata anjing akan lebih berpengaruh secara emosi negatif terhadap pembaca atau pendengar. Kedelapan, makna stilistik. Makna stilistik berhubungan dengan pemakaian bahasa yang menimbulkan efek terutama kepada pembaca. Makna stilistik lebih dirasakan di dalam sebuah karya sastra. Contoh, 1. Melakukan hal yang paling dibenci ibarat menelan duri. 2.
Keinginan Rini untuk menemukan keberadaan ibunya selalu dianggap orang lain bagaikan pungut merindukan bulan. 9. Makna kolokatif. Makna kolokatif adalah makna yang berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama. Misalnya kata ikan, gurami, sayur, tomat. Tentunya kata-kata tersebut akan muncul di lingkungan dapur. Contohnya, yang pertama, bawang, cabai, kunyit, jahe, garam berkolokasi dengan bumbu masak. Kedua, cantik, seksi, molek berkolokasi dengan wanita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elza Amalia Amanda. 10. Makna idiomatik. Makna idiomatik adalah makna yang ada dalam idiom, makna yang menyimpang dari makna konseptual dan gramatikal unsur pembentuknya. Contoh, masalah sengketa itu akhirnya diselesaikan di meja hijau. Karena kejadian itu, Roni menjadi buah bibir di desanya. 11. Makna kontekstual. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi. Contoh, 1. Kaki ibu terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Yang kedua, ketika baru sampai di kaki Gunung Merapi, Andi sudah memutuskan untuk pulang. 12. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat digabungkannya sebuah kata dalam suatu kalimat. Makna gramatikal dapat pula timbul sebagai akibat dari proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contoh, 1. Tadi siang aku melihatnya di tengah berjalan di taman sendirian. Yang kedua, untuk melepas penat, aku pun berjalan-jalan di taman kota selama 15 menit. 13. Makna tematikal. Makna tematikal adalah makna yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis, baik melalui urutan kata-kata, fokus pembicaraan, maupun penekanan pembicaraan. Contoh, 1. Acara seminar itu membahas tentang pemberdayaan kaum perempuan. Yang kedua, aku di sini hanya untuk menanyakan soal desas-desus yang dialihkan akhir-akhir ini. 14. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata yang lain. 15. Sinonimi. Sinonimi adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim yaitu suatu istilah yang mengandung pengertian telaah, keadaan, nama lain. Sinonim tidak mutlak memiliki arti yang sama, tetapi mendekati sama atau mirip. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sinonimi adalah penyerapan kata-kata asing, penyerapan kata-kata daerah, makna emotif dan evaluatif. Contohnya, pintar sinonimnya pandai, cerdik sinonimnya cerdas, mati sinonimnya meninggal. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Cynthia Aprilianti. 16. Homonimi. Homonimi adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya tetapi mengandung makna dan pengertian yang berbeda. Yang A, homonimi yang homograf dan homofon adalah sama bunyi sama bentuknya. Contohnya, homonimi yang homograf. Yang pertama, bisa, artinya sanggup atau dapat. Yang kedua, bisa, yang artinya racun ular. Yang ketiga, jagal, artinya pedagang kecil. Yang keempat, jagal, artinya orang yang bertugas menyembelih binatang. Yang B, homonimi yang tidak homograf tetapi homofon adalah bentuknya tidak sama tetapi bunyinya sama. Contohnya, homonimi yang tidak homograf. Yang pertama, bank, bentuk singkatan dari abang. Yang kedua, bank, artinya lembaga yang mengurus uang. Yang ketiga, sanksi, yang artinya ragu. Yang keempat, sanksi, artinya akibat. C, homonimi yang homograf tidak homofon sama bentuk tetapi tidak bunyinya. Homonimi yang homograf tidak homofon. Yang pertama, contohnya, hati kayu atau bagian dalam kayu. Teras, artinya pegawai utama. Yang kedua, teras, artinya
bidang tanah datar yang miring atau lebih tinggi dari yang lain. 17. Antonomi. Antonimi adalah nama lain untuk benda lain pula atau kebalikannya. Contohnya, kaya lawannya miskin, kedua pintar lawannya bodoh, 3 naik lawannya turun, 4 atas lawannya bawah, 5 hidup lawannya mati. 18. Oposisi kembar. Oposisi kembar yaitu perlawanan kata yang merupakan pasangan atau kembaran yang mencakup 2 anggota. Contohnya laki-laki perempuan, yang kedua kaya miskin. Yang ke-19, oposisi gradual. Oposisi gradual yaitu penyimpangan dari oposisi kembar antara 2 istilah yang berlawanan, masih terdapat sejumlah tingkatan antara. Contohnya, yang pertama kaya dan miskin, yang kedua besar dan kecil. Yang ke-20, oposisi majemuk. Oposisi majemuk yaitu oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari 2 kata. Satu kata berlawanan dengan 2 kata atau lebih. Contohnya, yang pertama duduk berdiri, berbaring, berjongkok, tiarap. Materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa saja manfaat semantik itu? Bagi seorang wartawan, seorang reporter, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis dari mengenai semantik. Pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Yang terakhir, manfaat bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Itulah tadi beberapa materi mengenai semantik yang sempat kami bawakan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.